Shalom, perkenalkan nama saya Cikwita Prasetya Villaranti dari kelas 109 dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis interval, akord, penyajian musik, serta organ tubuh yang berperan dalam bernyanyi. Dan kita masuk pada materi yang pertama yaitu jenis-jenis interval dan jaraknya. Interval adalah jarak antara dua nada. Berikut jenis-jenis interval beserta jaraknya. Prime murni 0, sekon kecil 1/2, sekon besar 1, terts kecil 1/1/2, terts besar 2, kuart murni 2 1/2, kuart lebih 3, queen kurang 3, queen murni 3 1/2, sek kecil 4, sek besar 4 1/2, septim kecil 5, septim besar 5 1/2, oktaf murni 6. Interval-interval ini menunjukkan jarak tinggi rendahnya dua nada dalam musik. Dan yang kedua yaitu jenis interval mayor besar. Yang termasuk interval mayor atau besar adalah sekon besar, terts besar, sek besar, dan septim besar. Interval mayor memiliki jarak 1,5 nada lebih tinggi dibanding interval minor yang sejenis. Dan yang ketiga yaitu jenis interval minor kecil. Yang termasuk interval minor atau kecil adalah sekon kecil, terts kecil, sek kecil, dan septim kecil. Interval minor memiliki jarak setengah nada lebih rendah dari interval mayor. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis akord. Akord adalah gabungan tiga nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan. Jenis-jenis akord yaitu mayor, minor, diminis, dan augmented. Akord mayor biasanya terdengar ceria, akord minor terdengar sedih, diminis terdengar tegang, dan augmented terdengar menggantung. Materi yang kelima yaitu penyajian musik vokal. Penyajian musik vokal adalah pertunjukan musik yang menggunakan suara manusia. Contohnya yaitu solo, paduan suara, dan vokal grup. Musik vokal menekankan keindahan suara dan kejelasan lirik. Yang keenam, penyajian musik instrumental. Penyajian musik instrumental adalah pertunjukan musik yang menggunakan alat musik. Contohnya, marching band, kolintang, dan band. Musik instrumental tidak menggunakan suara manusia sebagai unsur utama. Yang ketujuh yaitu organ tubuh dalam bernyanyi. Yang pertama, paru-paru. Dalam kegiatan bernyanyi, paru-paru berfungsi untuk menghirup dan menghembuskan udara. Udara yang dihembuskan digunakan untuk menggetarkan pita suara, sehingga menghasilkan bunyi. Kapasitas paru-paru mempengaruhi panjang dan kuatnya suara. Yang kedua, larynx atau pangkal tenggorokan adalah tempat pita suara berada. Dari luar dapat terlihat di bagian jakun. Disinilah suara pertama kali dihasilkan. Yang ketiga, pharynx atau batang tenggorokan. Organ ini menghubungkan larynx dengan rongga mulut dan rongga hidung. Lalu dia musik instrumental tidak menggunakan suara manusia sebagai unsur utama. Yang ketujuh yaitu organ tubuh dalam bernyanyi. Yang pertama, paru-paru. Dalam kegiatan bernyanyi, paru-paru berfungsi untuk menghirup dan menghembuskan udara. Udara yang dihembuskan digunakan untuk menggetarkan pita suara, sehingga menghasilkan bunyi. Kapasitas paru-paru mempengaruhi panjang dan kuatnya suara.
Yang kedua, larynx atau pangkal tenggorokan adalah tempat pita suara berada. Dari luar dapat terlihat di bagian jakun. Disinilah suara pertama kali dihasilkan. Yang ketiga, pharynx atau batang tenggorokan. Organ ini menghubungkan larynx dengan rongga mulut dan rongga hidung. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai interval, akord, penyajian musik, serta organ tubuh dalam bernyanyi. Sekian dan terima kasih.